Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam materi mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana terlebih dahulu dalam materi ini mengenal Rasul Allah, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari Nabi dan Rasul. Dalam hal ini perlu halnya, yaitu Nabi ialah seorang manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri, dan di mana hal ini kita sebagai umat muslim sudah mengetahuinya. Dan pada Rasul artinya utusan Rasulullah, artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia, terutama kepada umat muslim yang ada di bumi ini. Dikutip dari surah Al-An'am ayat 45, di mana mengutip arti, yakni dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira. Itulah arti dari surah An'am ayat tersebut. Para rasul diutus sebagai pemberi kabar gembira. Rasul pembawa berita gembira, menyampaikan janji Allah bagi orang yang menaatinya. Rasul memberikan peringatan bagi mereka yang ingkar akan mendapat balasan neraka jahanam. Oleh karena itu kita harus mengetahui hal-hal baik dan sebagainya, di mana jumlah nabi ada 124.000. Jumlah rasul ada 315 orang, dan di mana kedua ini haruslah wajib untuk kita ketahui, terutama bagi umat muslim. Nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25 nabi, dan diantara dari rasul, nabi, dan diantara 25 itu yakni terdapat nabi yang menerima wahyu, nabi yang diutus kepada kaum yang sudah beriman, jumlah nabinya itu 120 orang, dan semua nabi tidak berarti rasul. Itulah yang terdapat pada perbedaan nabi dan rasul. Ada perbedaannya juga yang lebih signifikan, di mana perbedaan nabi dan rasul itu terdapat pada jumlah rasul, di mana jumlah nabi dan rasul itu berbeda. Sedangkan pada jumlah nabi terdapat 124.000 orang dan jumlah rasulnya itu 350 orang. Di mana nabi, yakni semua nabi tidak berarti rasul ya, dan rasul sudah pasti nabi. Di antara kedua ini memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama tadi terlihat jelas dari jumlahnya. Dan di antara perbedaan ini terdapat 6 poin yang membedakan antara nabi dan rasul. Setelah itu ada juga yang menyatakan bahwa di antara tugas rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menegakkan kalimat tauhid dan menyeru manusia untuk menyembahnya. Yang ketiga, membawa rahmat. Yang keempat, memberikan petunjuk. Yang kelima, memberikan peringatan kepada manusia. Keenam, memberikan contoh yang baik. Hal inilah yang paling sederhana yang dapat kita lihat, yaitu memberikan contoh baik, ya kan? Dan sifat wajib bagi rasul itu terdapat 1, siddiq, yang artinya jujur dan benar. Siddiq, jujur dan benar ini sering diperingatkan kepada kita sebagai manusia untuk selalu jujur dan benar berkata. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Hal ini juga seringkali dianjurkan kepada kita dalam kalangan muslim, yakni agar kita dapat dipercayai orang. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Di tabligh ini banyak orang-orang yang salah menggunakan, yakni tabligh di mana artinya itu menyampaikan. Banyak orang-orang yang menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Dan
Dan yang keempat, fatonah, artinya itu cerdas. Inilah yang kita harus anjurkan kepada generasi pada saat ini, supaya mereka giat belajar dan mendapatkan kecerdasan yang luar biasa. Dimana pada slide selanjutnya kita akan membahas sifat mustahik Rasul. Sifat mustahik Rasul, bagi Rasul itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Berarti sifat mustahil ini bagi Rasul yakni satu, kidzib, artinya bohong. Karena dimana kita ketahui dari zaman ke zaman Rasul tidak pernah berbohong. Dan khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Keempat, baladah, artinya bodoh. Nah, di sini dalam hal baladah tidak mungkin suatu rasul atau nabi yang memiliki pola pikir bodoh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Saya Merni Angkat SPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.